Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita kembali senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan berkah kembali kita bersama-sama hadir di masjid kita ini. Tiada lain adalah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam, tak lupa pula tentunya mari kita senantiasa menyampaikan atas junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh panutan terbaik dalam kehidupan keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai dari urusan pribadi, keluarga, urusan bisnis, bermasyarakat, bertetangga, begitu pula berbangsa dan bernegara. Pokoknya kita ingin mengatakan bahwa syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, membawa risalah Islam yang mulia ini sebagai syariat yang sempurna, sebagai petunjuk kehidupan yang paripurna untuk mengatur kehidupan kita dalam seluruh aspeknya, dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu kita tidak lagi membutuhkan petunjuk hidup. Kita tidak membutuhkan lagi tata cara mengatur kehidupan kita ini kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah termaktub di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allahi wa sunnati rasulih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meninggalkan, aku mewariskan, mempusakakan kepada kalian umat Islam dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, di sisa umur kita ini, di sisa usia kita ini, yang dalam hitungan kita, apatah lagi dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, umur ini sangat singkat. Wa inna yawman indallah, satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala, alfasanatin mimma ta'udun,
itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita di dunia ini. Oleh karena itu, ada orang yang pernah menghitung bahwa kalau kita seandainya umur 100 tahun, kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya berumur kurang lebih 2,5 jam kalau tidak salah. Itu dalam hitungan akhirat. Jadi sangat singkat Bapak jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun umur yang singkat ini marilah kita mengisinya dengan penuh ketakwaan, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kita istiqomah dengan keimanan kita, istiqomah dengan agama kita, yang kita sudah berada di dalam agama yang hak ini. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Karena hanya satu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam riwayat atau di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah beragama Islam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah meminta persaksian kepada setiap manusia jauh sebelum kita ini lahir di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan sudah sempurna penciptaannya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh anak cucu Adam yang akan hidup nanti hingga akhir zaman sampai hari kiamat. Di alam itulah yang disebut dengan alam arwah. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 170-an. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidtu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Makanya Allah mengatakan wa idz akhadha rabbuka. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu menciptakan anak cucu keturunan Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, dikeluarkan dari tulang sulbinya sebagai keturunan mereka, keturunannya. Wa ashhadahum ala anfusihim, lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ruh-ruh yang diciptakan itu yang akan hidup nanti hingga akhir zaman. Maka dikumpulkanlah seluruh ruh itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashhadahum ala anfusihim. Allah mengambil persaksian, syahadat ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka, arwah-arwah atau ruh-ruh tadi.
Apa persaksian yang diambil Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahukah kalian aku ini adalah Tuhan? Maka ruh itu semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Benar, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi ya Allah. Namun apa yang pernah kita persaksikan ini tentu mungkin tidak ada yang ingat kejadian itu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk mengingatkan persaksian itu dan mengajak kembali kita untuk mengulangi syahadat kita itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam Quran surah Ar-Rum, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tubaddila li kalimatillah li khalqillah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan." Wahai sekalian manusia, hadapkanlah, luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Menurut para mufassir, bahwa yang dimaksudkan dengan lidini hanifah, agama yang lurus itu adalah agama Islam atau agama tauhid. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Di atas fitrah inilah Allah menciptakan manusia. La tubaddila li khalqillah. Tidak ada yang bisa merubah fitrah ini. Artinya fitrah manusia tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ada di dalam diri manusia sejak lahir, sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mempertegas, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang lahir itu yuladu 'alal fitrah. Itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menurut para mufassir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan fitrah di sini adalah lahir berdasarkan agama lidini hanifah, agama Islam, agama tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi yang diutus melainkan semua nabi itu mengajak kepada kalimat yang sama, yakni kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ini sudah termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya sudah mengulangi syahadat kita, sudah mempersaksikan syahadat kita. Kita ulangi, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah SAW sebagai rasulnya. Dan tentu konsekuensi dari ini adalah Allah Subhanahu wa taala kita dituntut untuk senantiasa taat menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka hanya dengan demikian insyaallah perjalanan hidup kita ini kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena itu adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga.
illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qila man aba, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang adakah orang yang tidak mau, yang enggan, yang tidak suka masuk surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mentaatiku, yang menjalankan perintah, kewajiban yang diperintahkan kepadanya, dan menjauhi larangan yang dilarang, yang diharamkan kepadanya, dakhalal jannah, maka mereka akan masuk surga. Wa ma asani, maka siapa yang mendurhakaiku, apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan, dia enggan melakukan, dia ragu-ragu melakukan, dia menunda-nunda melakukan. Besok nanti bulan depan, tahun depan, tahu-taunya tidak diberikan lagi kesempatan, maut sudah menjemput. Jadi banyak orang tidak sempat berbuat baik, tidak sempat bertobat, tidak sempat menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, karena disangkanya umurnya masih panjang. Tahu-taunya tanpa ada tanda, tanpa ada alarm, tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba saja malakal maut mencabut nyawanya. Dan itulah banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang senantiasa mampu menundukkan hawa nafsunya, mengontrol dirinya, tidak mengikuti dorongan bisikan-bisikan setan untuk melakukan kemaksiatan dan keharaman. Itu orang yang cerdas, kata Rasulullah. Al-qais man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mampu mengendalikan, mengatur hawa nafsunya. Karena yang namanya hawa nafsu tentu tidak bisa dihilangkan. Nafsu manusia itu tentu adalah sesuatu yang sifatnya fitrawi, tobi, sesuatu yang sudah ada melekat pada diri manusia, tidak bisa dihilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol, mengendalikan apa yang diingini. Kalau itu adalah perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah peran kita, disitulah iman kita dituntut untuk bekerja, disitulah keimanan, ketakwaan kita dituntut untuk menjadi benteng, untuk menjaga dan mengontrol, mengendalikan nafsu-nafsu kita yang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya justru kita mengarahkan apa yang menjadi potensi kita untuk berbuat baik, untuk bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan, kita senantiasa memperbanyak. Makanya itulah Rasulullah SAW mengatakan, wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya kalau kita sudah terlanjur melakukan suatu keburukan, maka tentukan keburukan itu tidak bisa lagi kita hindari karena sudah terjadi. Maka satu-satunya cara adalah untuk menutupi keburukan itu, untuk mengalahkan keburukan itu. Bahkan Nabi mengatakan tamhuha, menghapus keburukan itu adalah dengan berbuat baik, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengganti dengan amalan-amalan yang baik di sisa usia, di sisa umur kita. Semoga kita semuanya insyaallah bisa mengakhiri hidup kita ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kita dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.